Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Haidar, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Logika Informatika. Di sini saya diminta untuk menganalisis pernyataan logika dari berita terkini yang sedang ramai dibicarakan masyarakat menggunakan konsep kontingensi, kontradiksi, dan tautologi. Pertama, kita harus mencari pernyataan beritanya. Di sini saya sudah mendapatkan berita yang cukup menarik. Yang dimana? Oke, ini beritanya di portal berita saja. Dari Jatim Network, cowok bule kaget dengan lidah orang Indonesia. Kalau bilang tidak pedas, jangan percaya. Jadi di sini ada seorang pria bule yang menjadi viral di media sosial setelah membuat pernyataan lucu dan jujur soal makanan pedas di Indonesia. Dalam sebuah unggahan yang dibagikan akun Instagram, ia mengungkapkan pengalamannya saat mencicipi makanan khas Indonesia yang katanya tidak pedas, tapi justru membuatnya kepanasan. Ungkapan pria tersebut menjadi sorotan dan mendapatkan respon luar dari warganet Indonesia. Kalimatnya yang viral berbunyi, kalau orang Indonesia bilang tidak pedas, jangan percaya. Tapi kalau mereka bilang pedas, percaya saja. Pernyataan tersebut tidak hanya mengundang gelak tawa netizen, tetapi juga memicu diskusi ringan dan seru di kolom komentar tentang toleransi pedas orang Indonesia yang memang dikenal di atas rata-rata. Pengalaman bule cicipi masak makanan Indonesia yang tidak pedas dalam video dan foto yang beredar, pria bule itu terlihat sedang berada di luar negeri, namun membagikan kisahnya saat mencicipi makanan Indonesia. Dengan ekspresi serius dan nada jujur, ia menyampaikan peringatan kepada sesama orang asing untuk tidak menyepelekan tingkat kepedasan makanan Indonesia meski orang lokal diklaim biasa saja. Warganet pun langsung menimpali dengan berbagai pengalaman serupa, salah satunya berkomentar, next. Bener, mie level 1 aja udah kayak neraka buat orang luar negeri. Tidak hanya membahas soal rasa pedas, komentar di unggahan ini juga berubah menjadi panggung lawakan netizen. Apa tuh? Banyak yang mengaitkan pernyataan si bule dengan kebiasaan orang Indonesia dalam hal lain, misalnya soal janji waktu. Hubungannya sama janji waktu? Komentar teratas datang, apalagi kalau bilang OTW, jangan percaya. Berarti orang Indonesia omongannya jangan dipercaya ya. Pernyataan ini langsung disambut gelombang balasan. OTW tapi masih di kamar mandi, kok malah jadi ngelawak. Padahal baru nyalain motor. OTW, ongkang-ongkang, tunggu waktunya. Komentar-komentar tersebut membuat unggahan ini makin ramai, lucu, dan relatable bagi para pengguna Instagram Indonesia. Masakan pedas memang sudah menjadi identitas kuat dalam kuliner Nusantara. Dari sambal terasi, reca-reca, rendang, hingga seblak, hampir semua daerah di Indonesia memiliki versi sambal atau masakan pedas mereka sendiri. Aduh, jadi lapar. Toleransi masyarakat Indonesia terhadap rasa pedas bahkan membuat banyak turis asing terkaget-kaget saat mencicipinya. Beberapa orang negeri bahkan menganggap sambal Indonesia sebagai uji nyali bagi lidah mereka. Apa yang dianggap sedikit pedas bagi orang lokal bisa terasa meledak bagi lidah bule yang tidak terbiasa. Yang menarik ini beritanya. Lanjut. Unggahan ini tak hanya menghibur, tetapi juga memunculkan semangat kebersamaan lewat humor khas netizen Indonesia. Tak sedikit juga yang memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan budaya kuliner lokal kepada audiens internasional. Termasuk pentingnya tidak meremehkan pernyataan netral orang Indonesia soal rasa masakan. Oh, dibilang gak terlalu pedes kok, siapin air galon aja sekalian. Sementara akun lain menyoroti kebiasaan orang Indonesia dalam meremehkan rasa pedas, pada sudah berkeringat sampai mata berair. Fenomena viral ini menjadi contoh bagaimana hal sederhana seperti rasa pedas bisa menjadi bahan konten yang menghibur sekaligus mengedukasi. Nah, kalau dalam konteks saya bisa menjadi sebuah penelitian gitu. Komentar jujur dari pria bule tersebut tidak hanya menyentil lidah orang Indonesia, tetapi juga membuka ruang diskusi ringan soal kebudayaan kuliner yang begitu beragam. Dan satu hal yang pasti, kalau orang Indonesia bilang pedas, percaya saja karena kemungkinan besar itu benar-benar membakar lidah. Nah, ini dia yang saya cari ya, yaitu pernyataan dari berita. Kalau orang Indonesia bilang pedas, percaya saja karena kemungkinan besar itu benar-benar membakar lidah. Oke, jadi di sini karena saya sudah mendapatkan pernyataannya, saya tinggal hanya membuat program Pythonnya yang sudah saya buat di sini ya. Di sini tinggal saya buka saja Streamlit-nya ya. Sini saya memakai Streamlit, ada Center tuh, ada title, ada subheader. Terus ini juga saya membuat tabel kebenarannya. Ini nanti akan saya review ya. Oke, langsung saja saya buka Streamlit-nya. Localhost-nya Neo Terminal. Langsung aja ketik Streamlit run. File saya namanya uas.py. Sudah terbuka.
Oke, jadi ini dia. Mungkin saya gedein aja. Analisis logika proposi dengan Streamlit. Ujian akhir semester mata kuliah logika informatika. Ini nama saya dan juga ini NIM saya. Oke, tadi pernyataan dari beritanya adalah kalau orang Indonesia bilang nggak pedas, jangan percaya. Atau kebalikannya berarti kalau orang Indonesia bilang pedas, berarti kita harus percaya. Itu berarti kebalikannya ya. Oke, alasan pernyataan ini menarik untuk dianalisis. Kedengaran lucu dan simpel, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya menyimpan banyak makna. Mulai dari soal logika sampai budaya, intinya ini menyentuh hal yang namanya relativitas rasa, alias setiap orang punya standar sendiri soal pedas. Kalau kita telah pakai logika formal, kita bisa nemuin gimana budaya, konteks, dan cara orang memahami makna itu bisa beda-beda. Pernyataan ini juga bisa diuji secara logika proporsional, kadang bisa benar, kadang salah tergantung situasinya. Oke, berarti karena pernyataan ini bisa kita uji secara logika proporsional, jadi langsung saja di sini saya buat proposinya, yaitu kita identifikasi dulu dan disimbolisasikan ya. Untuk P-nya di sini pernyataannya orang Indonesia bilang makanan itu tidak pedas. Untuk lambang Q-nya makanan tersebut berarti benar-benar tidak pedas, atau orang lain misalnya warga asing harus percaya pada ucapan orang Indonesia itu kalau makanan itu emang tidak pedas. Di sini langsung saja kita analisis menggunakan tabel kebenaran ya. Kita masukkan proposi atomik yang tadi ya nih, atomik, dan pilih operator logika. Program ini akan menghasilkan tabel kebenaran dan menganalisis apakah proposisi termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Ini nanti saya akan jelaskan. Oke, untuk definisi proposi P-nya ini orang Indonesia bilang makanan itu tidak pedas. Oke. Lalu untuk definisi proposisi Q-nya, entah itu makanan itu emang tidak pedas atau kita harus percaya gitu. Berarti kita orang percaya makanan itu tidak pedas. Atau pedas. Oke, dari sini juga ada pilihan untuk operator logikanya. Ada ini disfungsi, ada implikasi, ini implikasi, ini disimplikasi, ini konjungsi, ini disfungsi, dan juga ini negasi. Oke, untuk negasinya yang pertama ini aslinya kontingensi ya, kadang benar kadang salah. Tetapi kebenarannya seperti ini. True, true, false, false. Lalu untuk konjungsinya Q-nya benar, hasilnya cuma satu nih. Kesimpulannya kontingensi. Dan untuk disfungsinya itu hasilnya benar 3 ya. True, 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 false. Untuk implikasinya kontingensi, dan untuk diimplikasinya 2 hasilnya. Topiknya. Oke, sekarang tadi hasil interpretasi logikanya itu kontingensi ya. Kadang benar kadang salah. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan ini tidak bersifat tautologi, artinya selalu benar atau selalu benar, juga bukan kontradiksi atau selalu salah, karena kebenarannya bergantung pada konteks budaya dan fisiologi. Dengan kata lain, ini adalah kontingensi, bisa benar jika orang Indonesia cenderung meremehkan tingkat kepedasan, dan bisa salah jika pernyataan mereka memang objektif berdasarkan standar universitas kepedasan gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Melalui pendekatan logika formal, pernyataan viral kalau orang Indonesia bilang nggak pedas, jangan percaya, dapat dikaji secara objektif. Setelah divisualisasikan ke dalam program Python dan Streamlit dan dianalisis melalui tabel kebenaran, disimpulkan bahwa proposisi bersifat kontingensi, bergantung konteksnya. Ya, ini konteksnya, bisa benar bisa salah. Nilai kebenarannya tidak absolut tetapi dinamis, bisa berubah-ubah ya, tergantung konteks lagi. Analisis logika dapat menjadi jembatan antara bahasa, budaya, dan teknologi.
yang tadi disebutkan di sini ya, di berita tersebut. Akhirnya analisis ini membuktikan bahwa logika tidak hanya hidup di ruang kelas matematika, tetapi juga di balik sepiring sambal yang menggoda. Di sini artinya kalau kita bisa memakai logika ini ke bentuk yang lain, seperti contohnya ya sambal ini. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini. Sudah berapa? Oh, sudah 10 menit, udah lebih ya, udah. Oke, mungkin segini saja video saya kali ini. Saya Fadil Ahida pamit undur diri dan dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton.